Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanul iman rahimakumullah. Saat ini kita sedang berada dalam sebuah perjalanan. Insyaallah saya masih menyempatkan untuk menyampaikan kultumnya. Mudah-mudahan bermanfaat adanya. Ikhwanul iman rahimakumullah. Disebutkan dalam salah satu hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shaum nisfus sabr." Sesungguhnya saum itu setengahnya daripada kesabaran. Tema kita kali ini adalah terkait dengan persoalan sabar. Sabar itu ada 3 kategori. Yang pertama, sabar dalam ketaatan, yang kedua sabar dalam menghadapi larangan, dan yang ketiga sabar dalam menghadapi musibah. Sabar dalam menghadapi ketaatan, pada saat ini kita sedang melaksanakan ibadah saum, mungkin godaan, gangguan dan lain sebagainya seringkali ada, seringkali muncul. Contoh yang kecil-kecil, misalnya kita lagi berada di rumah, kemudian kita melihat kecoak, mata kita nampak melihat kecoak itu seperti korma ya, Pak Ocid ya. Kemudian juga kita melihat kelereng itu kayak cermek, melihat kapur barus kayak sukro. Begitu. Nah, kita diuji kesabaran untuk hal tersebut. Kemudian yang kedua, sabar dalam menghadapi larangan. Orang lain mungkin hari ini ada yang makan, ada yang minum, tapi kita lagi saum. Wayahna kita harus sabar nih. Jangan ikut-ikutan makan, jangan ikut-ikutan minum, itu batal namanya. Jadi sabar ketika kita menghadapi larangan. Kemudian yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Bagi orang yang beriman, ketika kita menghadapi musibah, yang diajarkan oleh Rasulullah, apalagi ini disabdakan oleh Rasulullah dan juga difirmankan oleh Subhanahu wa ta'ala, maka ketika kita menghadapi musibah, tak ada ucapan yang paling utama kecuali ucapan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu sabar dalam menghadapi musibah. Apalagi sekarang kita berada pada kondisi pandemi, kondisi COVID-19, kita lagi saum. Ya, kemungkinan serba kekurangan lah diakui oleh kita semua. Oleh karena itu mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesabaran oleh Allah. Kenapa konsep kesabaran ini penting kita sampaikan? Karena ada beberapa keutamaan bagi orang-orang yang bersabar. Yang pertama, orang yang bersabar pahalanya itu tanpa batas. Quran surat Az-Zumar ayat 10. Kemudian orang yang sabar itu akan senantiasa beserta dengan Allah. Ini dalam Quran surat Al-Baqarah juga sudah jelas, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama dengan orang-orang yang sabar. Kemudian yang ketiganya, orang yang bersabar itu akan mendapatkan berbagai kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah bersabda bahwa ketika orang yang beriman diberi kenikmatan dia bersyukur, ketika diberi musibah dia sabar, itulah tanda-tanda orang yang beriman. Ya, mudah-mudahan kita kan ini lagi ibadah saum, kita ini orang yang beriman. Oleh karena itu ketika datangnya musibah, kita wajib sabar, insya Allah Allah akan bersama dengan kita. Dan yang keempat, keutamaan bagi orang yang bersabar itu akan mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha yuhibbus sabirun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang bersabar. Nah, mudah-mudahan kita selamanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang-orang yang bersabar. Baik sabar dalam menghadapi ketaatan, sabar dalam menghadapi larangan, dan juga sabar dalam menghadapi musibah. Mudah-mudahan saum kita pada hari ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjadikan kepada kita sekalian sebagai ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.